Setelah sukses dengan manga dan animenya, kini para berandalan Bofurin dari Windbreaker akan siap beraksi di layar lebar. Windbreaker adalah manga berandalan karya Satoru Nii yang pertama kali terbit tahun 2021. Hingga kini sudah memiliki 22 volume. Kepopulerannya semakin meluas ketika adaptasi animenya tayang pada April 2024, disusul dengan penayangan season 2-nya yang telah tayang pada April 2025. Bahkan sebelumnya, Windbreaker juga sempat tampil di panggung dalam bentuk stage play pada awal 2025. Dan sekarang resmi diumumkan Windbreaker akan diadaptasi menjadi film live action yang dijadwalkan akan tayang pada Desember 2025 di bioskop Jepang. Film ini akan mengadaptasi cerita dari awal seperti di season 1 animenya, yaitu tentang Haruka Sakura, seorang siswa SMA yang kesepian dan hidupnya hanya diisi dengan perkelahian. Ia datang dari luar kota dengan ambisi merebut posisi puncak SMA Furin yang dulu dikenal sebagai sarangnya para berandalan. Namun, para siswa di sana telah berubah menjadi sosok yang disebut sebagai Bofurin atau Windbreaker sebagai pelindung kota. Haruka yang awalnya bingung akhirnya bergabung sebagai anggota Bofurin dan terjun ke dalam pertempuran demi melindungi kota bersama teman-temannya. Di saat yang sama muncul kelompok kuat dan berbahaya yang bernama Sisi Toren yang memiliki prinsip kekuatan adalah segalanya dan mulai bergerak dengan menjadikan Bofurin sebagai target baru mereka. Untuk versi live actionnya telah diumumkan 6 pemeran utama dari Bofurin, yaitu Koshi Mizukami sebagai Haruka Sakura, Junon Beavers sebagai Kyotaro Sugishita, Taisei Kido sebagai Akihiko Nirei, Keito Suna sebagai Hayato Suo, Motoki Nakazawa sebagai Toma Hiragi, dan Suhei Uesugi sebagai Hajime Umemiya. Sementara itu, pemeran dari kelompok Sisi Toren ada Choki Yamashita sebagai Choji Tomiyama dan Noritaka Hamao sebagai Gyo Togame. Selain itu juga ada Rika Koyagi sebagai Kotoha Tachibana. Film ini disutradarai oleh Kentaro Hagiwara yang sebelumnya juga pernah menyutradarai live action Tokyo Ghoul yang rilis 2017 dan Blue Period yang rilis 2024. Naskahnya ditulis oleh Yosuke Masaike dan diproduseri oleh Yoshitaka Kamo. Visual teaser film Windbreaker telah dirilis beberapa waktu yang lalu. Dalam teaser tersebut kita diperlihatkan 6 karakter utama secara penuh berdiri di depan latar belakang berwarna hijau dengan logo Bofurin dan tulisan Windbreaker. Dan kali ini kita akan membahas dan mengomentari visual masing-masing karakter, apakah sudah akurat dan sesuai dengan versi animenya. Kita mulai dari sisi paling kiri, ada Hajime Umemiya yang diperankan oleh Shuhei Uesugi. Secara keseluruhan penampilannya sudah cukup sesuai, tapi ada beberapa hal yang terasa kurang pas. Rambutnya terlihat terlalu panjang di bagian samping dan belakangnya, bahkan nyaris seperti model belah tengah. Selain itu, ekspresi wajahnya terlihat lebih kaku dan kurang ramah dibandingkan dengan versi animenya yang cenderung lebih santai dan karismatik. Kemungkinan penggambaran karakternya di film akan sedikit diubah. Ya, kita belum tahu. Berikutnya Hayato Suo yang diperankan oleh Keito Suna. Komentarnya hampir sama, bagian belakang rambutnya masih terlalu panjang, tidak seperti di animenya yang lebih pendek. Di bagian samping pun rambutnya menutupi hampir seluruh telinga, padahal di animenya hanya sebatas mata. Namun untuk bagian lainnya sudah cukup pas dan tidak masalah. Lanjut ke karakter utama, yaitu Haruka Sakura yang diperankan oleh Koshi Mizukami.
Dari segi detail di wajah seperti alis dan bulu matanya yang berwarna putih sudah sangat sesuai. Tapi untuk rambutnya secara tekstur masih agak berbeda. Mungkin ini disengaja agar terlihat lebih natural. Secara keseluruhan masih bisa diterima walau terasa kurang. Karakter selanjutnya adalah Kyotaro Sugishita, diperankan oleh Junon Beavers. Nah, ini salah satu yang cukup mencolok nih. Rambutnya terlihat terlalu panjang dan mengembang, apalagi bagian bawahnya tidak bergelombang. Padahal di animenya rambutnya Sugishita itu tidak sepanjang itu dan lebih tipis. Kemungkinan besar ini karena Junon memang memakai rambut palsu. Mengingat rambut aslinya sebagai anggota idol group tidak panjang pun dengan gaya wolf cut. Sayangnya tatapannya juga kurang tajam dan lebih mirip orang ngantuk. Selanjutnya ada Akihiko Nire yang diperankan oleh Taisei Kido. Untuk yang satu ini tidak banyak yang bisa dikomentari. Penampilannya sudah cukup pas dan sesuai dengan versi animenya. Dan terakhir ada Toma Hiragi yang diperankan oleh Motoki Nakazawa. Secara keseluruhan penampilannya juga sudah cocok, tapi ada sedikit catatan di bagian rambutnya. Seharusnya lebih pendek dan lebih berdiri. Gaya rambut seperti ini justru lebih sesuai dipakai oleh Umemiya jika agak panjang sedikit. Bahkan kalau dilihat-lihat sepertinya pemilihan aktor ini terasa tertukar. Motoki Nakazawa justru lebih cocok memerankan Umemiya dari bentuk wajahnya. Sementara Suhei Uesugi akan lebih pas sebagai Toma yang wajahnya memang lebih panjang dan tirus. Dan meskipun Motoki mencoba terlihat garang, tapi lebih terlihat friendly dibanding Suhei Uesugi. Tidak terlalu menggambarkan karakter Toma yang agak dingin. Tapi tentu saja ini semua hanya penilaian pribadi berdasarkan visual. Kita belum tahu bagaimana akting mereka saat membawakan karakter masing-masing. Bisa saja kesan visual yang kurang pas tadi akan tertutupi oleh performa mereka di layar. Jadi menurut kalian, apakah pilihan aktor di live action ini sudah cocok dengan versi animenya?